Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Akmi GR, mahasiswa dari IPAI UPI. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fakta, analisis, dan solusi terkait fenomena kenakalan remaja. Sebelum lebih jauh, apa itu globalisasi? Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Berikut ini beberapa contoh kasus kenakalan remaja, yaitu ada narkotika, kemudian seks bebas dan aborsi, tawuran, merokok, balapan, dan juga kenakalan-kenakalan lainnya yang dapat menimbulkan hukuman yang diterima oleh pelaku. Kemudian, lantas mengapa para remaja bisa terjerumus ke dalam berbagai perilaku yang disebut dengan kenakalan remaja sebagaimana ditampilkan sebelumnya? Nah, kemudian untuk mengetahui alasannya, kita akan analisis berdasarkan 4 aspek. Yang pertama dari sudut pandang agama, yang kedua dari sudut pandang pemikiran, yang ketiga dari sudut pandang psikologis, dan yang keempat dari sudut pandang biologis. Nah, di sini ada beberapa contoh kasus kenakalan remaja. Semua kenakalan ini tidak akan terjadi jika remaja taat pada agama, khususnya Islam, karena Islam telah mengatur bagaimana pemeluknya hidup di dunia ini. Ayat berikut ini yang menjadi bukti bahwa bagaimana Islam mengatur cara hidup seorang muslim, mulai dari harus bersikap lemah lembut, mudah memaafkan, menjauhi homer, judi, dan juga zina. Kemudian dari segi pemikiran, tentu apa yang ada di pikiran seseorang akan mempengaruhi perilaku dari orang tersebut. Seorang remaja yang terkena virus liberalisme, ia akan berpikir dan juga bertindak secara sebebas-bebasnya. Tampaknya, ia akan berani untuk melanggar batas-batas yang telah ditetapkan dalam agama. Artinya, dia telah berani untuk memisahkan agama dari kehidupannya, atau sering kita sebut dengan pemahaman sekularisme. Nah, ketika agama sudah dipisahkan, ia sudah belajar hidup secara sebebas-bebasnya, akhirnya ia pun terkena yang namanya relativisme, di mana ia menjadikan dirinya sebagai manusia menjadi ukuran segala sesuatu. Boleh tidaknya melakukan segala sesuatu tergantung pada hawa nafsunya. Nah, akhirnya terbentuklah seorang remaja yang telah terbaratkan. Lalu dari sisi psikologi, remaja mengalami perubahan psikologis karena masa remaja ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, pada masa ini, pengalamannya mengenai alam dewasa masih belum banyak. Dampaknya, pada diri remaja sering terlihat adanya kegelisahan, pertentangan, kebingungan, dan bahkan konflik pada dirinya sendiri. Nah, maka dari itu, dari sini kita dapat memahami bahwa tidak heran jika seandainya seorang remaja sangat mencari yang namanya kebebasan, kemudian mencari kesenangan, kemudian ia juga mudah terpancing emosinya, kemudian ia juga banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya, seperti itu. Sedangkan dari sisi biologis, bagaimana kita ketahui, pada diri remaja itu diproduksi berbagai hormon seksual yang dapat meningkatkan gairah birahinya. Kemudian bagaimana solusinya? Yang pertama, tingkatkanlah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengannya dapat meningkatkan rasa takut untuk berbuat maksiat. Kemudian kedua, tingkatkanlah kualitas relasi dalam keluarga sehingga terbentuk keluarga yang harmonis dan juga bahagia. Kemudian yang ketiga, jangan pernah berhenti dalam belajar, karena virus-virus pemikiran hanya bisa dilawan dengan ilmu, artinya kita harus lebih banyak belajar. Kemudian yang keempat, carilah kesibukan yang bermanfaat, seperti halnya berolahraga. Dan yang terakhir, bertemanlah dengan lingkungan pertemanan yang baik dan juga sehat. Baiklah, cukup sekian pada video kali ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.